Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi, apa sih perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Oke, sebelumnya perhatikan dua ilustrasi berikut ini. Ilustrasi yang pertama, Arhan pergi ke toko buku untuk membeli satu buah buku seharga Rp2.500. Kemudian ia membeli buku yang sama sebanyak 5 buah dan membayar seharga Rp12.500. Sedangkan ilustrasi yang kedua, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak tersebut menjual beberapa kambingnya sehingga hanya bersisa 25 ekor kambing, maka persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Jadi, apa sih bedanya antara ilustrasi yang pertama dengan ilustrasi yang kedua? Pada contoh yang pertama, semakin banyak buku yang dibeli Arhan, maka akan semakin banyak pula harga yang harus dibayar oleh Arhan. Nah, perbandingan seperti ini disebut dengan perbandingan senilai. Sedangkan pada contoh yang kedua, semakin sedikit jumlah kambing yang dimiliki peternak, maka akan semakin lama persediaan makanannya habis. Nah, perbandingan ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi, perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar, maka yang kedua juga akan membesar. Begitupun sebaliknya, jika yang satu diperkecil, maka yang kedua juga akan ikut mengecil. Pada perbandingan senilai, ketika kita membandingkan dua hal, misal A dan B. Kalau A-nya tambah banyak, maka B-nya juga ikut tambah banyak. Kalau A-nya tambah sedikit, maka B-nya juga akan ikut sedikit. Jadi A dan B-nya sama, entah sama-sama tambah banyak ataupun entah sama-sama tambah sedikit. Itulah yang dinamakan dengan perbandingan senilai. Sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar, maka yang kedua akan mengecil, atau sebaliknya. Jika yang satu diperkecil, maka yang kedua akan membesar. Misal kita membandingkan dua hal yang sama, yaitu A dan B. Nah, kalau di perbandingan berbalik nilai, kalau nilai A-nya tambah, maka B-nya justru akan tambah sedikit. Kalau A-nya tambah banyak, maka B-nya justru makin sedikit. Dan kalau misalkan A-nya tambah sedikit, justru B-nya akan semakin banyak. Itulah yang dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Lalu bagaimana cara menghitung perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Oke, langsung aja kita ke contoh agar kalian lebih mudah memahaminya. Yang pertama adalah contoh perbandingan senilai. Contoh yang pertama, sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km.
berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin. Kenapa disebut perbandingan senilai? Karena semakin banyak bensin, otomatis jarak yang ditempuh juga akan semakin jauh. Berarti di sini cara menghitungnya agar lebih mudah kalian dapat buat dalam bentuk tabel. Tidak harus dibuat tabel, tetapi tabel ini mempermudah kalian dalam menghitung. Jadi di sini kita mempunyai bensin dan juga jarak. Ingat, kalau bensinnya tambah banyak, otomatis jarak yang ditempuh semakin banyak atau semakin jauh. Itulah kenapa disebut perbandingan senilai. Yang pertama, kita punya bensin 3 liter yang menempuh 24 km. Dan yang ditanyakan, kalau bensinnya 45 liter, jarak yang bisa ditempuh berapa kilo? Nah, karena kita belum tahu, anggap saja X. Nah, setelah dibuat tabel seperti ini, kalian membuat perbandingannya tinggal lihat yang di tabel saja. Ini kan 3 yang di atas, 45 yang di bawah. Berarti kita buat saja menjadi 3/45 sama dengan 24 per X. Jadi kalau sudah dibuat tabel itu akan mudah menghitungnya. Setelah itu, cara menghitungnya tinggal kalian kali silang saja. X dikali dengan 3 dan 45 dikali dengan 24. 3 dikali X, 3X. 45 sama dengan 45 dikali dengan titik aja, dikali dengan 24. Berarti ketika kita mau menghitung X, karena di sini masih 3, maka semuanya harus dibagi dengan 3. 3X dibagi 3X, yang ruas kanannya 45 dikali 24 dibagi dengan 3. 24 kita bagi dengan 3 menghasilkan 8, 1, sehingga X-nya itu 45 dikali 8, yaitu 360. Jadi jarak yang bisa ditempuh adalah 360 km. Oke, kita ke soal kedua. Agar kita semakin paham. Soalnya, setiap 10 gram kuning telur mengandung kolesterol 2000 mg. Berapa kolesterol yang terkandung dalam 150 gram kuning telur? Berarti di sini kita mempunyai kuning telur dan kolesterol. Kenapa disebut dengan perbandingan senilai? Karena semakin banyak kuning telur yang kita miliki, maka kolesterol yang terkandung juga semakin banyak. Itulah yang dinamakan dengan perbandingan senilai. Di dalam soal disebutkan, setiap 10 gram kuning telur, dia memiliki kolesterol yang terkandung 2000 mg. Yang ditanyakan, berapa kolesterol yang terkandung jika kuning telur yang kita miliki ada 150 gram. Karena kita belum tahu, maka kita anggap saja X. Nah, kalau udah terbentuk tabel seperti ini, seperti tadi kita buat dalam bentuk persamaan.
yaitu 10/150 sama dengan 2000 per X. Nah, ingat teman-teman, kalau udah terbentuk persamaan, cara menghitungnya kita tinggal kali silang. Kita tinggal kali silang sehingga 10 dikali X yaitu 10X sama dengan 150 dikali dengan 2000. Untuk mendapatkan X, kedua ruas kita sama-sama bagi dengan 10. 10X dibagi 10 yaitu X sama dengan ruas kanannya 150 dikali 2000 dibagi dengan 10. Sehingga X adalah 2000 dibagi 10 200. 150 dikali 200 30.000. Sehingga kolesterol yang terkandung dalam 150 gram kuning telur sebanyak 30.000 mg. Bagaimana, mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh terakhir pada perbandingan senilai yaitu dalam 1 minggu, sebuah toko membeli 15 botol kecap dengan harga 127.500. Jika pada minggu berikutnya memesan 2 lusin botol kecap, tentukan uang yang harus dibayar toko itu. Berarti di sini kita punya kecap dan harganya. Kenapa disebut dengan perbandingan senilai? Karena semakin banyak kecap yang kita beli, maka harga yang harus kita bayar juga akan semakin banyak. Kalau 15 botol kita harus membayar seharga 127.500, berapa harga 2 lusin botol kecap? Ingat, ini satuannya masih berbeda ya teman-teman. Yang satunya lusin, yang satunya sudah botol. Maka 2 lusinnya kita ubah dulu. 1 lusin ada 12 botol, berarti 2 lusinnya yaitu 12 dikali 2 yaitu 24 botol. Maka yang dituliskan di sini bukan 2, tetapi 24. Nah, kalau 24 harganya berapa? Sudah dibuat dalam tabel seperti ini, tinggal buat persamaannya. Menjadi 15 per 24 sama dengan 127.500 per, karena kita masih belum tahu, kita anggap X per X. Ingat seperti tadi, kalau sudah terbuat persamaannya, cara menghitungnya kita tinggal kali silang. 15 dikali X, 15X sama dengan 24 dikali 127.500. Nah, untuk mencari nilai X berarti kedua ruas kita sama bagi dengan 15. 15X dibagi 15 yaitu X sama dengan ruas kanannya 24 dikali 127.500 dibagi dengan 15. Sehingga diperoleh X sama dengan 204.000. Jadi, harga 2 lusin botol kecap adalah Rp204.000.
Selanjutnya kita coba di soal perbandingan berbalik nilai. Contoh yang pertama, Egi memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapa kecepatan Egi untuk sampai di sekolah? Berarti di sini kita punya dua hal, yaitu waktu dan juga kecepatan. Nah, kenapa soal ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai? Karena semakin lama waktunya, artinya kecepatannya berarti akan semakin pelan. Begitupun sebaliknya, kalau kecepatannya ditambah atau semakin cepat, berarti waktu yang diperlukan justru semakin sedikit. Itulah kenapa disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, dari soal kita udah tahu kalau untuk waktu 15 menit kecepatannya yaitu 20 km per jam. Tapi kalau waktunya 20 menit, kecepatannya berapa? Nah, karena kita belum tahu atau ini yang ditanya, maka kita anggap saja kecepatannya X. Oke, berarti kita langsung bisa buat persamaannya karena kita sudah buat dalam bentuk tabel, yaitu menjadi 15 per 20 sama dengan, nah, di sini teman-teman harus perhatikan, harus hati-hati, kan namanya perbandingan berbalik nilai. Jadi jangan langsung ditulis 20 per X seperti perbandingan senilai sebelumnya. Karena berbalik nilai, kita balik menjadi X per 20. Jadi ini kita harus balik. Nah, ini bedanya dari perbandingan senilai tadi. Kalau perbandingan senilai kan langsung 15 per 20 sama dengan 20 per X. Tetapi kalau perbandingan berbalik nilai, dibalik jadi 15 per 20 sama dengan X per 20. Nah, selanjutnya, kalau udah terbentuk persamaan seperti ini, sama seperti sebelumnya, kita kalikan silang. Berarti didapat 20 dikali X, 20X sama dengan 15 dikali dengan 20. Oke, untuk mencari nilai X berarti ruas kiri dibagi dengan 20 dan ruas kanan juga dibagi dengan 20. Sehingga 20X dibagi 20 yaitu X sama dengan ruas kanannya 15 dikali 20 per 20. 20 dibagi dengan 20 yaitu 1 sehingga X-nya 15. Jadi dalam waktu 20 menit kecepatan yang dipakai oleh Egi yaitu 15 km per jam. Nah, perlu teman-teman perhatikan jangan sampai keliru ketika menentukan apakah soal ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai, karena itu akan mempengaruhi hasil akhirnya. Oke, untuk lebih pahamnya kita ke soal kedua. Contoh berikutnya agar lebih paham, soalnya seorang peternak kambing mempunyai persediaan makanan untuk 60 ekor kambing selama 2 minggu. Jika peternak itu menambah 10 ekor kambing lagi, persediaan makanan itu akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, berarti di sini kita mempunyai hari dan juga kambing. Dan kenapa soal ini dikatakan sebagai soal perbandingan berbalik nilai? Karena semakin banyak kambingnya, maksudnya semakin banyak jumlah kambingnya, maka makanannya akan semakin cepat habis atau harinya akan semakin sedikit. Perhatikan, karena yang ditanyakan dalam hari, maka 2 minggu ini kita rubah ke dalam hari.
berapa hari dalam 2 minggu? Yaitu 14 hari. Nah, yang dipakai yang 14 hari karena yang ditanyakan dalam hari. Oke, kita langsung nih masukin ke substitusi ke dalam tabelnya. 60 ekor kambing. Jangan sampai salah memasukkan tabel ya. 60 ekor kambing itu 14 hari. Berarti 60 di sini dan di harinya 14 hari. Nah, berikutnya di kolom ini jangan teman-teman isi 10 ekor kambing. Kenapa? Karena di sini ada kata menambah. 10 ekor kambing menambah 10 ekor berarti yang tadinya 60 ketika ditambah menjadi 70. Berarti di kolom ini isinya 70 bukan 10. Nah, kalau 70 kambing akan habis dalam berapa hari? Karena kita nggak tahu, kita anggap saja X. Nah, secara logika, berarti kan kalau kambingnya ada 70, berarti hari untuk menghabiskan makanannya itu akan lebih dari 14 atau akan kurang dari 14? Akan kurang dari 14, berarti kan semakin banyak kambing, berarti makannya semakin banyak sehingga waktu persediaannya itu akan semakin sedikit, harinya akan cepat habis, seperti itu. Oke, berarti kita tinggal buat dalam persamaan saja. Berarti 14 per X sama dengan, jangan lupa dibalik karena ini adalah perbandingan berbalik nilai. 70 per X. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita hitung dengan cara mengalih silang. Ini 70 per 60 maksudnya. Maaf. Bentar teman-teman. Nah, ini 60. Nah, kita kali silang. Berarti 70 kali X, 70X sama dengan 14 dikali dengan 60. Berarti X-nya sama dengan 14 dikali 60 dibagi dengan 70. Maka X-nya didapat 0 dengan 0 habis, 14 bagi 7 2. 2 kali 6 12 hari. Berarti dapat kita simpulkan kalau kambingnya ditambah 10 ekor lagi menjadi 70 ekor kambing, maka makanannya atau persediaan makanannya akan habis dalam 12 hari, semakin sedikit dari 14 hari. Oke, kita ke soal yang terakhir dari perbandingan berbalik nilai. Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah gedung perkantoran dalam waktu 15 bulan dengan 120 orang pekerja. Nah, arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dibangun hanya dalam waktu 12 bulan. Maka berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk membangun gedung tersebut? Berarti kita di sini mempunyai lama membangun gedung tersebut dan jumlah pekerja. Dan kenapa ini disebut dengan berbalik nilai? Karena semakin banyak jumlah pekerja yang dipakai, maka waktu menyelesaikannya akan semakin sedikit karena cepat selesai. Nah, itulah mengapa disebut dengan berbalik nilai. Selanjutnya langsung saja kita substitusi ke dalam tabel informasinya, yaitu dalam waktu 15 bulan jumlah pekerjanya yang dibutuhkan ada 120. Nah, kalau misalkan hanya 12 bulan, pekerjanya berapa? Karena kita nggak tahu, kita ganti dengan X. Langsung saja kita tulis persamaannya 15 per 12. Ingat, jangan lupa dibalik.
X per 120. Selanjutnya kita kali silang, didapat yaitu 12 kali X, 12X sama dengan 15 kali 120. Artinya X sama dengan 15 kali 120 dibagi dengan 12. 120 dibagi 12, 10, sehingga X-nya adalah 150. Jadi, kalau arsitek itu menginginkan gedungnya selesai dalam waktu hanya 12 bulan, maka jumlah pekerjaan dibutuhkan akan semakin banyak, yaitu 15 orang. Oke. Itulah beberapa soal mengenai perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.